Baiklah Ibu, sebelumnya kenalkan saya Bidan Islah. Hari ini saya yang bertanggung jawab untuk membantu pertolongan persalinan Ibu. Hari ini Ibu akan melahirkan berdasarkan hasil pengkajian saya bahwasanya Ibu mengalami keluhan dan tanda-tanda persalinan. Nah, setelah ini saya akan memeriksa Ibu. Apakah Ibu bersedia? Setelah kita yakin Ibu mengalami tanda-tanda persalinan, kita harus mengenali dahulu tanda dan gejala kala 2, di mana adanya dorongan ingin meneran, adanya tekanan pada anus, dan adanya pembukaan pada vulva. Untuk itu, kita bersiap-siap dahulu untuk mempersiapkan alat dan cuci tangan. Kemudian kita periksa alat dan kita masukkan pipet ke dalam bak instrumen. Begitu juga dengan umbilikal dan kita katakan ampul. Kemudian kita segera cuci tangan. Kemudian kita pasang APD. Pasang masker. Dan kacamata atau face shield pasang. Kemudian kita pergi ke wastafel untuk cuci tangan. Kita lakukan cuci tangan 7 langkah. Kemudian kita lakukan teknik one hand dengan memasukkan oksitosin. Ambil 1 handscoon dan ambil ampul yang sudah kita patahkan tadi, oksitosin, buang, dan arahkan ke atas, keluarkan udara. Setelah itu kita letakkan kapas cebok dengan air DTT dengan bengkok. Setelah itu pasang handscoon kedua. Beritahukan ibu, saya mau melakukan pemeriksaan dalam dan sekalian melihat kondisi janinnya, penurunan ke daerah panggul. Kemudian sebelumnya saya mau melakukan pembersihan daerah vagina atau vulva hygiene. Izin ya Bu ya. Yang pertama adalah kita celupkan, kita bersihkan dulu dari mons veneris secara menyilang, buang. Kemudian daerah mayora terdekat, beberkan labia untuk labia minora terjauh dan labia minora terdekat, terakhir vestibulum sampai ke anus. Jika tangan kita terkontaminasi dengan feses atau yang lainnya, boleh kita rendamkan ke dalam larutan klorin. Tapi kalau tidak, kita boleh langsung melakukan pemeriksaan dalam. Ibu maaf ya Bu, saya mau melakukan pemeriksaan dalam. Ibu lagi kontraksi ya Bu, mohon dibuka ya Bu ya, pahanya. Saya mau melakukan. Masukkan 1 jari ke dalam liang vagina, beberkan labia, masukkan 1 jari, kemudian ikuti dengan jari yang lain. Kemudian rasakan pembukaan sudah lengkap. Kemudian kepala berada di dasar panggul atau host 4. Kemudian pembukaan sudah lengkap dan tidak teraba lagi porsionya. Dan ketuban terasa menonjol. Kemudian kita ambil setengah koker yang sudah kita pindahkan tadi. Karena ketuban masih utuh, maka lakukan
penorehan dengan cara memasukkan setengah koher bagian yang runcing. Setelah sampai di ujung jari, tepatnya di ujung kepala, maka kita putar. Setelah kita putar, kita perhatikan dengan sambil menutupi atau melindungi agar tidak kena cipratan ketuban. Ibu udah reda rasa sakitnya, Bu? Belum. Kalau belum kita biarkan. Kita pindahkan bengkok untuk menampung ketuban. Ibu udah reda rasa sakitnya? Sudah, Ibu tidak merasakan rasa sakit, baru kita torehkan. Ya, sedikit kita torehkan. Setelah kita lihat air ketuban keluar, kita putar kembali, kita letakkan di bengkok. Tangan kita tidak serta-merta keluar, masih berada di dalam, sambil melebarkan robekkan selaput ketuban, dan sambil menilai apakah ada bagian-bagian kecil dari janin yang berada dekat kepala seperti tangan atau tali pusat menumbung. Ternyata hasilnya tidak ada. Karena tidak ada, kita keluarkan tangan kita secara hati-hati. Kemudian kita nilai ketuban, warnanya, jumlahnya, baunya. Jumlahnya misalnya 50 cc, baunya amis, warnanya putih jernih. Kemudian kita buang ke dalam tempat ketuban ini, ke dalam tempat baki atau klorin. Kemudian kita lepaskan. Kemudian kita cuci tangan ulang. Setelah itu kita dengarkan DJJ. Kita dengarkan DJJ pada daerah punktum maksimum, daerah punggung janin. Pemeriksaan DJJ wajib Anda lakukan setelah dilakukan pemecahan ketuban. Hasilnya adalah 5 detik pertama 11, 5 detik kedua adalah 11, 5 detik ketiga adalah 12. Jumlahnya 137. Setelah selesai, kita sampaikan kepada ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan dalam dan hasilnya adalah ibu sudah berada di kala 2 karena pembukaan ibu sudah lengkap. Pada saat ini, ibu boleh mengedan di saat adanya dorongan ingin meneran, dan nanti ibu boleh merubah posisi yang ibu nyaman, posisi dorsal recumbens atau posisi miring, dan bapak nanti membantu proses persalinannya ya Pak. Nanti bapak bantu ibu dengan posisi yang disukai dan bantu ibu untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Mohon dibantu ya Pak. Baiklah, karena kita menunggu proses persalinan ini berlangsung, maka kita siapkan kembali alat-alat yang dibutuhkan.